Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat umur, nikmat sehat, dan nikmat iman dan Islam. Anak-anak sekalian dan ayah dan bunda sekalian, di tengah keadaan ini sebenarnya ingin kita berkumpul seperti halnya Ramadan seperti biasa. Bisa berkumpul bersama-sama, tarawih bersama, tadarus bersama. Namun dengan keadaan ini kita harus berada di dalam posisi yang aman. Namun tetap tarawih harus dilaksanakan walaupun di rumah. Saum kita harus lebih baik, mengaji Quran jangan lupa, dan yang jelas kita harus memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa melaksanakan segala ajarannya. Nah, sebelum kita masuk pada materi tentang kisah yang akan dibahas sekarang ini, yaitu tentang penciptaan Adam. Tapi sebelumnya kita membaca dulu Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, kepada anak-anak, coba ambil Qurannya, dan yang belum bisa membaca Quran, menyimak dan mendengarkan secara seksama. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan apa yang kita dengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. Dari ayat suci tadi yang dibacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 34, ini dijelaskan bagaimana proses penciptaan Adam hingga bagaimana Adam mempunyai musuh abadi. Kalian tahu musuh abadi Nabi Adam? Ya, betul, iblis. Tapi sebelum kita masuk ke cerita yang ramainya yang tadi yang di belakang, nah kita harus bahas dulu bagaimana awal mula diciptakannya Nabi Adam alaihissalam.
diawali bumi sebelum di, didiami oleh manusia, sebenarnya sudah ada yang mendiami, yaitu bangsa jin. Nah, bangsa jin ini seperti yang diucapkan dalam ayat 30, Al-Baqarah ayat 30, bahwa malaikat bertanya karena ada niatan dari Allah untuk membuat khalifah di muka bumi. Nah, terus mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang membuat kerusakan dan menumpah darah di sana? Nah, ini menurut Ibnu Abbas bahwa malaikat mengkiaskan jin dengan manusia. Nah, pada saat itu jin melakukan banyak kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, malaikat mempertanyakan, apakah ini akan sama dengan bangsa jin yang sebelum manusia? Nah, maka Allah menjawab, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini menyatakan bahwa Allah lebih tahu dari apa yang diketahui oleh malaikat. Nah, bagaimana bangsa jin ini bisa tidak ada atau bahkan tidak berkuasa lagi? Nah, karena melakukan kerusakan, jin ini diserang atau dihabisi. Kalau jangan dihabisi ya sebutnya, diusir dari bumi, diambil kekuasaannya menjadi khalifah, jabatannya menjadi khalifah di muka bumi itu diambil oleh Allah. Maka malaikat dengan berbanyak pasukan itu menyerang bumi dengan dipimpin oleh seorang jin, sama dengan seorang jin, yaitu iblis. Nah, semua itu diusir hingga para jin itu bersembunyi. Ada yang bersembunyi di samudra, ada yang bersembunyi di gunung, di gua. Nah, ini yang menjadikan titik awal penciptaan Nabi Adam. Nah, kalian tahu Nabi Adam terbuat dari apa? Betul, dari tanah. Nah, kalau disediakan tanah, lihat hitam yang kering. Nah, dibuatlah dengan bentuk yang seindah mungkin dan sesempurna mungkin. Makanya ketika kita sebagai manusia jangan merasa rendah diri dengan apa yang ada dalam diri kita. Ini adalah bentuk sempurna kita. Jangan merasa rendah diri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, setelah diciptakan oleh Allah dan dari tanah liat dan ditiupkan ruh, maka Adam pada saat itu diberikan berbagai macam pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Karena Adam pada saat itu dipersiapkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan ketika sudah diciptakan, Adam disuruh untuk menyapa dalam bentuk, kalau sekarang assalamualaikum. Maka dari dulu memang sudah ada assalamualaikum. Dan malaikat menjawabnya waalaikumsalam. Lalu ditambahkan warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang tidak senang pada hari itu. Yaitu siapa yang tidak senang? Iblis. Iblis merasa posisinya sebagai khalifah diambil oleh Adam. Nah, setelah itu dikumpulkan semua malaikat, termasuk di situ ada iblis. Lalu disuruhlah malaikat untuk semua pada saat itu pertemuan itu disuruh untuk bersujud. Namun ada yang tidak mau bersujud pada saat itu, yaitu iblis. Iblis merasa tinggi hati pada saat itu karena merasa dia lebih baik daripada Adam. Apa yang membuat dia lebih baik dari Adam? Dia merasa lebih baik, api merasa lebih baik daripada tanah. Maka pada saat itulah ada pembangkangan yang dilakukan oleh iblis. Iblis pada saat itu tidak mau bersujud. Ketika semua malaikat bersujud, hanya iblis yang tidak mau bersujud. Maka
Allah menanyakan. Ingat ya, ketika Allah bertanya bukan Allah tidak tahu. Kan ada yang bertanya, ada yang memang bertanya itu tidak tahu, ada yang bertanya itu ingin menegaskan, dan ada yang menanyakan untuk menguji. Nah, Allah pada saat itu bukan mempertanyakan yang tidak tahu, Allah sudah tahu. Nah, alasannya yaitu iblis merasa lebih baik daripada Adam. Maka pada saat itu iblis dilaknat oleh Allah, keluar dari surga. Jadi iblis tidak terima. Makanya iblis meminta membuat permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditangguhkan kematiannya hingga kiamat. Karena iblis mempunyai tujuan baru pada saat itu, yaitu mengganggu anak cucu Adam. Dan pada saat itulah manusia mempunyai musuh atau mempunyai sesuatu yang bisa menggelincirkan kita ke jalan yang tidak baik dan rusak. Dan ingat, disinilah, di Ramadan inilah saatnya kita agar memperkuat diri kita, keimanan kita, sehingga ketika kita menghadapi bulan-bulan ke depan, kita akan lebih kuat untuk menghadapi apa yang akan diberikan, apa yang terjadi ke depan, baik itu dorongan dosa yang diberikan oleh para setan, baik itu dalam setan di manusia atau dari golongan jin. Maka kita harus memperkuat iman kita dengan ibadah yang kuat pada saat ini. Nah, demikian yang bisa Pak Denny sampaikan. Kalau ada kurangan, salah, itu mutlak dari kebodohan Pak Denny sendiri, dan kalau misalkan kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Pak Denny sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru akan memberikan 3 pertanyaan dari kisah yang tadi Pak Denny ceritakan tentang penciptaan Nabi Adam. Yang pertama, kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari cerita tadi? Dari cerita tentang penciptaan Nabi Adam. Kemudian yang kedua, tadi Pak Denny menjelaskan bahwa ada Allah bertanya. Terdapat 3 kategori. Yang pertama, apakah Allah bertanya karena Allah tidak tahu? Yang kedua, apakah Allah bertanya untuk menegaskan? Yang ketiga, apakah Allah bertanya untuk menguji? Nah, kalian boleh pilih dari 3 kategori tersebut beserta alasannya. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, bahwa Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Coba kalian cari apa arti dari kata khalifah. Demikian pertanyaan dari Bu Guru. Selamat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.